Shalom, selamat sore jemaat yang ada di rumah. Saya yakin dan percaya bahwa semua dalam kasih Tuhan, semua dalam keadaan sehat. Mari sama-sama kita siapkan hati kita untuk ibadah renungan tengah minggu pada sore hari ini. Sama-sama kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan. Sungguh hati kami melimpah dengan ucapan syukur. Kami berterima kasih atas anugerah yang sudah Engkau lakukan, atas karya yang sudah Engkau kerjakan di hidup kami masing-masing. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Biarlah setiap kami mempersiapkan hati kami masing-masing Tuhan, untuk kami dapat mengikuti ibadah renungan tengah minggu sore hari ini. Untuk kami juga merasakan lawatan-Mu, untuk setiap kami bisa meresponi firman Tuhan yang ada sore hari ini, pujian penyembahan yang ada sore hari ini. Terima kasih Bapa, biar Roh Kudus yang ambil alih semuanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Mari sama-sama kita angkat satu pujian. Ku bersyukur buat kasih-Mu Tuhan. Bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku, oh Yesus Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu bagiku? Biarlah hidupmu selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulialah kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku, oh Yesus Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulialah kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulialah kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Betapa kagum ku melihat karya-Mu Tuhan. Betapa kagum ku melihat karya-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Kiara lama ya se
betapa besar karya-Mu dalam hidup kami. Betapa kagum kami melihat perbuatan karya-Mu bagi kami. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus Tuhan. Betapa kagum kami melihat perbuatan karya-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami mengasihi Engkau melebihi dari segalanya. Kami bangga punya Allah yang luar biasa seperti Engkau. Saat ini kami jemaat-Mu yang ada Tuhan akan mempersiapkan hati kami untuk mendengar kebenaran firman-Mu, renungan pada sore hari ini Tuhan. Biar setiap renungan yang ditaburkan, setiap firman ditaburkan Tuhan, menjadi rema dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Shalom, kita ketemu lagi di Renungan Tengah Minggu hari Kamis ini, tanggal 3 Juni. Judul yang diberikan ialah karakter dibentuk dari keluarga. Kita buka dulu Matius 19 ayat 13, 14, 15. Kita mulai dari ayat 13. Lalu orang-orang, maksudnya orang tua, membawa anak-anak kecil kepada Yesus, supaya Dia, yaitu Yesus, meletakkan tangannya, artinya memberkati mereka, ya, memberkati mereka, meletakkan tangannya atas mereka, yaitu anak-anak, dan mendoakan mereka, mendoakan anak-anak. Artinya, Yesus sangat menghargai orang tua ini. Kenapa? Karena orang tua adalah guru yang paling baik buat anak-anaknya. Aneh tapi nyata. Akan tetapi murid-muridnya memarahi mereka. Astaga, ini keterlaluan. Lihat ayat 14. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu. Artinya, Yesus menegur murid-muridnya agar jangan menghalangi anak-anak itu datang kepada Yesus. Yesus berkata, sebab orang-orang yang seperti inilah yang empunya kerajaan sorga. Ya, nah, artinya Yesus sangat memperhatikan keselamatan dan pembinaan rohani dan jasmani dari anak-anak itu. Di ayat 15 kita perhatikan, lalu Dia, yaitu Yesus, meletakkan tangannya atas mereka. Artinya, Yesus memberkati anak-anak itu. Nah, dari firman Tuhan yang kita baca di Matius 19 ayat 13, 14, 15, kita harus belajar bertambah bijaksana dalam mendidik anak-anak kita. Ya, didikan itu dimulai dari keluarga. Karakter anak akan dibentuk, akan dibangun dari situ. Keluarga adalah fondasi utama pembentukan karakter anak. Ya, betul. Pembentukan karakter anak sebagai bekal di waktu mereka dewasa nanti.
Perhatikan, anak adalah pemilik masa depan. Tetapi perhatikan, peran ayah dan ibu sangatlah mendukung dalam pembentukan karakter anak. Tentu saja, ayah dan ibu juga harus meningkatkan pengetahuannya, keterampilannya, agar mampu melaksanakan pembinaan tumbuh kembang si anak secara optimal. Ya, dalam proses merawat dan memelihara dan mendidik dan membimbing anak dalam menjalani kehidupan yang baik dan benar, perhatikan, harus takut akan Tuhan. Takut di sini artinya hormat akan Tuhan. Nah, perhatikan. Ada beberapa fungsi positif keluarga untuk anak-anak. Yaitu yang pertama, fungsi menomorsatukan Tuhan dalam segala tindakannya. Yang kedua, fungsi pergaulan positif dalam sosial budaya. Yang ketiga, fungsi kesejahteraan ekonomi, tentu saja. Dan yang keempat, fungsi pendidikan. Dan yang terakhir, fungsi kedisiplinan yang luas. Saudara, anak yang diasuh secara baik dan benar akan menjadi anak yang diberkati Tuhan. Ingat-ingat itu. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya pembentukan karakter? Ya, harus dilaksanakan dengan benar, terutama di lingkungan keluarga lebih dahulu. Coba berilah keteladanan yang baik kepada anak-anak, karena anak-anak itu mempunyai kecenderungan untuk meniru perilaku orang yang difavoritkan. Ya, orang yang difavoritkan itu bisa saja ayah, ibu, atau idolanya siapa. Tetapi terutama ayah dan ibu. Berilah keteladanan yang baik, karena anak akan mempunyai kecenderungan untuk meniru. Meniru siapa? Meniru perilaku orang-orang yang difavoritkan. Dalam hal ini tentu ayah dan ibu, ya. Nah, selanjutnya dalam pembentukan karakter untuk anak, orang tua harus konsisten dalam perkataan dan dalam perbuatan, dan juga dalam sikap yang diterapkan kepada anak itu. Sebab, nah ini, anak adalah peniru paling ulung yang cepat meniru pada apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dirasakan. Jadi, lingkungan keluarga adalah lingkungan yang pertama dan yang utama dalam pembentukan karakter anak. Di dalam keluargalah anak pertama kali akan dibentuk karakternya. Untuk membiasakan diri dengan sopan santun, untuk
Ya, membiasakan diri sopan santun kepada orang tua, kepada orang yang dituakan. Nah, budayakan komunikasi yang hangat antara ayah, ibu, dan anak. Komunikasi akan efektif jika penyampaian pesan dapat dipahami oleh si penerima pesan itu, dalam hal ini si anak. Jadi si anak adalah si penerima pesan ya yang jelas, yang juga sangat bermanfaat ya. Anak-anak boleh nyaman menerima pesan ini. Caranya gimana? Beri kesempatan kepada anak supaya anak itu berbicara lebih banyak. Lalu dengarkan dengan aktif dan sabar. Ini yang paling penting loh. Berkomunikasilah seperti kepada sahabat. Ya, saudara-saudara. Nah, kesimpulannya, cintailah anak-anak kita. Saya akan membacakan sebuah sajak yang diambil dari sebuah sajak yang berjudul Mengapa anak-anak belajar dari apa yang mereka alami. Mengapa ayah ibu harus sangat memperhatikan didikan bagi anak-anaknya? Ya, yang pertama, jika anak selalu dicela atau jika anak selalu hidup dengan penuh kritikan, maka anak itu belajar menjadi penuduh, belajar untuk mengutuk. Yang kedua, jika anak selalu dimusuhi atau hidup dengan permusuhan, maka anak itu belajar untuk menjadi tukang berkelahi atau belajar jadi anak yang suka melawan. Yang ketiga, kalau anak selalu diejek atau hidup dengan ejekan, maka anak itu belajar menjadi pemalu. Ini harus perhatikan. Lalu selanjutnya, jika anak selalu diberi malu, maksudnya hidup dengan rasa malu, dia belajar untuk merasa guilty feeling atau merasa bersalah. Ya. Nah, ini dia. Jika anak selalu disabari, jika anak selalu hidup dengan toleransi yang positif, maka anak itu belajar menjadi sabar. Nah, nomor selanjutnya, jika anak diberi dorongan, ya, jika anak itu hidup dengan penuh dukungan, maka anak itu belajar untuk percaya diri, ya, penuh, full of self confidence, percaya diri dan menjadi yakin. Dan jika anak itu selalu dihargai, jika anak itu hidup dengan pujian yang positif, maka anak itu belajar menghargai orang tuanya. Belajar menghargai orang lain juga. Nah, jika anak hidup dengan keadilan, anak diperlakukan dengan semestinya, maka ia akan belajar jadi adil.
Dan jika anak hidup, nah ini penting banget, dengan rasa aman, maka ia belajar untuk mempunyai rasa percaya diri, rasa penuh keyakinan. Jika anak hidup dengan pengakuan, maksudnya dibenarkan karena dia itu benar, maka dia belajar untuk menyukai dirinya sendiri. Maksudnya mencintai dirinya sendiri. Nah, jika anak hidup dengan kejujuran, maka ia belajar kebenaran. Akhirnya, jika anak selalu diterima dengan hati yang terbuka dan dengan penuh persahabatan, maka anak itu belajar menemukan rasa kasih sayang di dunia ini. Begitulah apa yang kita dengar barusan, kita harus camkan dan kita harus memperhatikan anak-anak itu sebagaimana mestinya. Yesus aja cinta anak-anak, berarti kita, orang tuanya yang dititipi anak-anak itu, kita harus mencintai anak-anak kita juga. Terima kasih. Engkau memberi penerangan kepada kami bagaimana seharusnya kami mendidik anak-anak, bagaimana seharusnya kami mencintai anak-anak, bagaimana seharusnya kami memperlakukan anak-anak. Berikan kami orang tua kesabaran, hikmat marifat daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Sampai jumpa kembali di lain kesempatan.